Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota saya Aufa Salsabila, saya Lum Afatinul In'am, dan saya Hartari Miranda Rukayah yang akan membahas materi kelas 11 semester ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perkelahian antar pelajar. Apa itu perkelahian antar pelajar? Nah, perkelahian antar pelajar adalah suatu tindakan kekerasan fisik atau verbal yang terjadi antara pelajar. Biasanya, perkelahian ini dipicu oleh konflik tertentu, baik karena masalah pribadi, provokasi teman, atau pengaruh lingkungan yang negatif. Perkelahian ini bisa terjadi kapan saja, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja faktor penyebab agar dapat menghindari perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar ini bisa terjadi dalam bentuk perkelahian secara individu maupun sesama kelompok. Namun, apapun bentuknya, jelas perkelahian itu adalah sesuatu tindakan yang tidak baik. Sesuatu tindakan yang membawa dampak buruk di sekolah. Dampaknya bisa berupa cedera fisik, trauma psikologis, reputasi yang buruk di lingkungan sekolah, hingga dapat dikeluarkan dari sekolah karena pelanggaran yang berat. Selain itu, perkelahian juga dapat merusak hubungan sosial antara teman-teman dan dapat membuat mereka dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya, siswa yang terlibat perkelahian ini akan kehilangan rasa percaya diri dan merasa terisolasi dari lingkungannya sendiri. Nah, lalu bagaimana sih cara menghindari perkelahian antar pelajar? Pertama, kita harus mampu mengendalikan emosi dan tidak mudah terprovokasi. Mengendalikan emosi bukan berarti menahan amarah saja, tetapi lebih kepada menyalurkan perasaan dengan cara yang tepat. Misalnya, dengan berbicara baik-baik atau mencari teman yang bisa diajak curhat. Yang kedua, penting untuk berkomunikasi secara asertif. Menyampaikan pendapat dengan jelas, tanpa menyakiti perasaan orang lain yang kita ajak bicara. Dengan komunikasi yang baik, konflik kecil bisa dicegah agar tidak berkembang menjadi perkelahian. Yang ketiga, jika situasi semakin panas, sebaiknya kita mencari bantuan dari guru atau konselor untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Guru atau konselor ini biasanya dapat memberikan nasihat yang bijak dan membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai. Menghindari pergaulan yang berpotensi memicu konflik juga bisa menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tindakan perkelahian tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Misalnya, jika terjadi perkelahian di lingkungan sekolah, suasana belajar akan menjadi terganggu. Teman-teman lain bisa merasa takut atau tidak nyaman dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Oleh karena itu, lebih baik kita memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih dewasa dan bijak. Jika kita menjaga sikap dan emosi, maka lingkungan sekolah akan menjadi tempat yang lebih nyaman, damai, kondusif bagi seluruh siswa. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang minuman keras. Nah, minuman keras itu adalah khamar. Khamar ini jenis minuman yang dapat memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Nah, berarti segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat itu adalah khamar. Nah, adapun yang lainnya itu segala jenis narkoba termasuk juga makna dari khamar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khomer dan di setiap khomer adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jenis khomer ini adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia media, seperti disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Adapun di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, berkubar untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Dengan demikian, minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran surah Al-Maidah ayat 91. Baiklah, adapun sikap yang tepat untuk dilakukan terhadap khomer ini, yang pertama, tidak mencoba-coba memakai atau meminum khomer karena berbahaya dan mudaratnya itu sangat besar baik bagi diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terus selanjutnya, khomer, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib, semua itu adalah rijis, yaitu sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. Bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, berat bersama-sama untuk menemukan kenapa sih ini boleh atau tidak boleh, menghindari pendekatan memaksa atau hitam putih, dan mendahulukan materi akidah atau keimanan berlanjut ke materi syariah dan akhlak. Terus selanjutnya, mengedepankan pola hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis, tetap menjaga akalnya agar tetap sehat, tidak tergotori dengan khomer, atau mencari rezeki yang halal dan berkah, serta timbulnya kesadaran sendiri untuk menjalankan aturan agama secara baik dan benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya ialah narkoba. Narkoba, jika ditinjau dari Islam, istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanannya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya, dicarikan padanannya dengan masalah yang sudah ada nasnya, disebabkan persamaan ilat atau sebab, landasan, atau motivasi hukum. Dalam hal narkoba, maka disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu, narkoba disamakan dengan khamar. Selanjutnya, pengertian narkoba jika ditinjau dari hukum Indonesia. Narkoba adalah istilah umum untuk narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika dan psikotropika adalah zat atau obat yang dapat mengubah kesadaran dan perilaku serta menimbulkan ketergantungan dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Sementara itu, zat adiktif adalah bahan-bahan yang dapat menyebabkan ketergantungan, termasuk alkohol, rokok, dan kopi. Selanjutnya ada jenis narkotika. Yang pertama yaitu morfin. Morfin adalah alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya serbuk putih. Yang kedua ada putau. Putau adalah nama jalanan dari heroin.
berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Yang ketiga, ganja, cimeng, marijuana atau cannabis sativa, yaitu tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau sedang. Kemudian ada hasis, yaitu getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Kemudian ada kokain. Kokain adalah alkaloida dari jenis tumbuhan Erythroxylon coca, yakni tumbuhan di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kemudian yang terakhir ada opium. Opium adalah getah dari kotak biji tumbuhan Papaver somniferum yang belum matang. Kemudian jenis psikotropika. Yang pertama ada amfetamin dan ATS atau amfetamin type stimulan, adalah stimulan susun syaraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, dan nikotin. Yang kedua, syabu. Syabu ini adalah nama lain dari amfetamin. Yang ketiga, ada obat tidur atau obat penenang seperti Nipam, Megadon, dan pil BK. Yang keempat, ada ice. Ice ini bentuk dari amfetamin, biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap. Dan yang terakhir ada inhalansia. Ini merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan butil nitritis atau pengharum ruangan. Selanjutnya yaitu jenis zat adiktif. Jenis ini meliputi yang pertama ada nikotin. Nikotin ini ia bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok terdapat 1,1 mg nikotin. Sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan syaraf pusat. Yang kedua yaitu alkohol. Di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol diperoleh dari fermentasi. Di antara alkohol yang sangat beracun adalah metil alkohol. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahannya itu dapat dilakukan melalui berbagai upaya, baik dari dalam diri individu, lingkungan keluarga, maupun masyarakat luas. Dari sisi internal, penting untuk mencintai hidup, mengembangkan potensi diri, menghadapi masalah dengan solusi yang benar, memilih teman yang bijak, dan berani menolak ajakan negatif terkait narkoba. Upaya pencegahan juga melibatkan lingkungan sekitar, dimulai dari keluarga dan sekolah yang perlu menciptakan suasana sehat, harmonis, penuh perhatian dan tanggung jawab. Lebih lanjut, pencegahan narkoba dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi di berbagai tingkat masyarakat. Menghindari perilaku merokok dan minum minuman keras juga merupakan langkah penting, mengingat keduanya seringkali menjadi pintu awal menuju penyalahgunaan narkoba. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.